Welcome back to God's Word. Kali ini saya akan mengkhotbahkan mengenai sebuah judul yang sangat unik, yaitu adalah No Limit atau tanpa batas. Dan bagaimana Tuhan menitipkan mengenai tanpa batas, kasih-Nya, penyertaannya, kesetiaannya lebih lagi. Kita manusia itu pasti mempunyai kelemahan, pasti punya batasan, tetapi tenang, Tuhan yang melengkapi atau melawan semua batasan yang ada pada kita ini. Tugas kita itu apa sih? Cukup taat dan setia. Dimana kita lakukan apa yang firman Tuhan ingin lakukan, itu adalah perkataan Tuhan juga. Kita akan buka ayatnya sama-sama setelah ini. The Revelation atau Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya himbau Anda semuanya seperti biasa untuk membaca satu full, soalnya perlengkapannya lebih full, lebih kayak komplit dibandingkan kalau kita cuma membaca satu ayat. Sebab ayat ini begitu kayak sebuah pesan yang dititipkan begitu dalam maknanya. Saya akan bacakan ayat 10-nya. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ayat ini berkata mengenai jangan takut tentang apapun itu iblis mencobain, tetapi janji Tuhan adalah tetap setia dan nanti akan dikasih mahkota kehidupan. Sebuah ayat yang begitu sangat mengena di hati ketika dibaca, di mana ini mengenai no limit, tidak ada batasan. Jadi setiap kita pun pasti punya masalah masing-masing. Masalahnya itu tergantung bagaimana kita melihat. Ada yang masalahnya gede banget, dan ada juga yang masalahnya kelihatan kecil. Tergantung sebetulnya sih, suatu masalah itu siapa yang melihat. Dan kita nggak bisa menyamakan, ini simple, kamu kompleks. Enggak sih, tetap sama aja gitu loh. Jadi kalau kita tahu sebuah masalah adalah sebuah masalah, dan sebuah masalah itu mesti dihadapin. Kita sebagai anak Tuhan nggak boleh untuk tiba-tiba mudah give up, mudah putus asa. Ketika ada masalah, kita langsung pergi meninggalkan, apalagi nggak mau dekat dengan Tuhan, pengennya menjauh. Soalnya seolah-olah ada semacam omongan bahwa Tuhan nggak bisa bantu aku kok, ngapain aku mesti ke Tuhan. Lah malahan kalau kamu nggak ke Tuhan, malah kamu limit, paham nggak? Kalau kamu nggak ke Tuhan, kalau Anda dan saya tidak ke Tuhan, kita malah akan terbatas. Jadi mestinya kalau ada masalah, ada suatu pergumulan hidup, yang mesti kita lakukan adalah kita datangnya ke Tuhan. Supaya jadi no limit. Supaya Tuhan itu dalam tanda kutip ikut-ikutan menyelesaikan masalah kita. Nah kalau misalnya kita aja gak datang sama Tuhan, ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Kita itu siapa? Kita tuh hanya manusia biasa. Udah tolong Tuhan aja udah bagus, ngapain kita kok sampai mengeluh, sampai ada keluh kesah, sampai ngomel-ngomel kesana kesini. Kita hidup aja sudah betul-betul kasih yang Tuhan kasih gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan hidup lebih baik, berbuah, dan buah itu tetap. Tapi kalau mati adalah sebuah keuntungan, kata Paulus. Jadi kalau kita misalnya tahu bahwa kehendak Tuhan seperti ini A, kita pengen kehendak kita yang B, ya mestinya kita tahu bahwa itu nggak akan baik buat kita. Sebab apa yang dipandang baik manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa no limit, tidak ada batas, itu adalah mengenai kita ngasih tempat atau ngasih kesempatan di mana Tuhan ikut-ikutan dalam hidup kita. Itu adalah kondisi di mana kita bisa untuk relying atau bergantung kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Seperti kata manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Nah kalau di dalam konteks ini jelas-jelas bahwa manusia gak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Meskipun dia bisa hidup tanpa Tuhan, tapi seolah-olah dia gak hidup sama Tuhan, padahal diam-diam Tuhan berkati di belakang. Jadi Tuhan gak pernah jauh meninggalkan kita, tetapi diam-diam Dia tetap ada bersama dengan kita meskipun Anda dan saya nggak mau atau nggak pengen Tuhan dekat dengan kita. Kita selalu jaga-jagai, utamanya dengan Roh Kudus yang sudah mengenal Tuhan lebih lagi, pasti akan dijaga-jagai lebih lagi.
Soalnya kita akan semakin lebih intim, lebih peka, dan kita bakal lebih seperti tahu bagaimana, oh beginikah Tuhan, oh inikah Yesus, oh inikah perlindunganmu. Thank you Jesus, I love you so much. Jadi ketika kita tahu bahwa semua yang kita dapat, semua yang kita alami adalah ada penyertaan Tuhan di situ, kita tiada batas. Sebab Tuhan kita tiada batas. We are no limit because He is no limit. Kalau misalnya kita dibatasi, makanya pastinya, jelasnya, pasti Tuhan juga terbatas. Tetapi kenyataannya adalah Dia tidak terbatas, so maka kita juga tidak akan terbatas. Bagaimana kita menyembah, menentukan kita seperti apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah, itu menentukan bagaimana kita sang penyembah. Kalau kita menyembah yang salah, maka kita akan jadi yang salah itu. Menyembah bukan berarti kayak kita itu selalu melakukan semacam kasih apa gitu, pengorbanan, kasih apa, enggak sih. Menyembah itu kadangkala hal simple. Gaya gokilnya atau gaya zaman now itu adalah terinfluence. Jadi kita ke-influence dengan siapa gitu, kemudian kita ngikutin dia tanpa memikirkan mana yang baik, mana yang jelek. Kita ambil semuanya, kita contek semuanya tanpa kita tahu bahwa ternyata dia itu salah. Kalau kita terinfluence, takutnya ada satu yang miss, yaitu adalah mata kita. Sebab mata kita tidak akan bisa membedakan apakah dia itu baik atau jahat. Yang kita pandang adalah semuanya baik lewat idola, lewat siapa yang diimpikan, tokoh-tokoh yang digelutin atau apapun itu. Kalau anak-anak muda, YouTuber yang dia lihat, ya pada melihat hasil dan hasil. Dunia ini kebalikan dengan Tuhan. Ketika dunia melihat hasil, Tuhan melihat proses. Ketika dunia melihat wajah, penampilan, maka Tuhan melihat apa yang gak tampak, yaitu adalah bagaimana iman kita, hati kita, kedalaman kasih kita, yang tidak bisa terselami selain Tuhan yang menyelami. Jadi kadangkala kita manusia itu selalu banyak ngomong, banyak tahu, banyak sok tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya kebetulan tahu dikit. Yang tahu banyak adalah Tuhan yang di atas. Dia tahu semuanya. Dia tahu apa yang baik buat kamu. Dia tahu bagaimana menolong kamu. Dia tahu bagaimana untuk bisa membuat kamu bangkit lewat jatuhnya kekelaman yang kamu alami. Jadi kalau misalnya ada manusia yang bilang aku nggak butuh Tuhan, begitu bodoh. Sebab Tuhan itu seperti semacam penolong. Dia datang lewat atas ke bawah. Lalu dia mengulurkan tangannya, aku tolong kamu. You are my son, you are my doctor. Aku tolong kamu nak. Tetapi kalau misalnya siapapun yang tidak mau ditolong, itu adalah suatu kebodohan. Apalagi dia melihat bahwa dia itu lebih kuat, dia lebih berkuasa, dia lebih hebat dibanding siapapun. Itu menunjukkan bahwa itu adalah batasanmu. Kalau ada sosok yang tidak terbatas mau nolongin Anda dan saya, dan Anda dan saya menolak hal itu adalah menunjukkan bahwa kita terbatas. We have limit. Jadi kalau kita tahu bahwa yang nolongin kita adalah no limit, maka mestinya kita akan menjadi no limit juga. Bagaimana kita menyembah dia, bagaimana kita mengikuti apa yang dia mau, apa kehendak Tuhan, melebihi apapun egoisme, individualisme, keinginan, bahkan mimpi mungkin dikorbankan juga. Manusia kadang-kadang punya mimpi kecil, mimpi jangka panjang, cita-cita katanya, tetapi tetap suatu hal itu adalah plan Tuhan yang jadi. Kita boleh mempunyai planning dan mesti punya planning, tetapi ingat bahwa yang bakal terjadi adalah kehendak Tuhan. Asalkan kita mau dituntun. Tidak semua kehendak Tuhan akan jadi. Jadi kalau misalnya kehendak Tuhan itu menuju ke A, tapi kamu menggunakan jalan atau suatu navigasi menuju ke C, kamu nggak akan tiba di A, pasti akan tiba di C. Padahal C bagimu baik, tapi bagi Tuhan C itu salah.
A yang kau pandang jelek sebetulnya dia atau hal itu yang baik buat kamu. Jadi bagaimana kita semuanya? Apakah Anda dan saya mau menjadi no limit seperti Tuhan Yesus atau menjadi limit biasa aja? Soalnya kita tahu bahwa ikut Tuhan gak ada gunanya, mending aku gini-gini aja. Tapi sebagai penutup, saya menghimbau bahwa anak Tuhan gak boleh biasa aja. Anak Tuhan itu gak boleh semacam nggak panas gak dingin, tetapi anak Tuhan itu mesti kalau nggak panas dingin sekali, sebab itulah fungsionalnya. Jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya, pastinya akan sangat memberkati Anda semuanya, dan Anda akan saya doakan, utamanya yang mungkin sedang putus asa, yang dia sedang ada dalam masalah, nggak ada yang nolong katanya, tetapi kita akan doakan sama-sama. Doa sama-sama yuk. Ya Tuhan Yesus, sama minta Tuhan Yesus, sama berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang sedang saat ini masih menonton, yang katanya masalahnya sedang bisa lagi ada jalan, gak ada solusi. Saat ini juga Tuhan, Engkau buka solusi itu di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan Yesus, ampuni kesalahannya, buat matanya tercelikkan, lihat ada Tuhan di situ, engkau akan semakin dekat dengan Tuhan. Now in Jesus name. Jangan putus asa, itu pekerjaan iblis. Tuhan selalu menguatkan, kalau jatuh bangkit lagi di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan, bagi yang sedang ada masalah lain, masalah ekonomi utamanya sedang banyak, bukan saat ini juga engkau kasih kebutuhannya secukupnya di dalam nama Yesus. Yang sedang ada masalah hubungan, entah itu ada hubungan semacam percintaan atau pertemanan, persahabatan, nggak tahu gimana, tapi akan ada momen di mana engkau akan bisa kembali dan engkau akan gunakan momen itu lebih lagi di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus akan ada di sana dan mempersatukan kembali di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi kita sudah doa sama-sama mengenai hal itu, dan begitu sangat memberkati sekali mengenai no limit. Dan banyak sekali loh manusia itu kayak jadinya itu, aku pengen no limit tapi kok limit mulu. Ya makanya ikut Tuhan. Ikut Tuhan gak akan buat kamu gak ada masalah. Ikut Tuhan gak akan buat kamu pasti kaya atau kamu bisa menyelesaikan semua masalahmu. Tapi ikut Tuhan akan membuatmu senantiasa bahagia. So ketemu lagi di next untuk video God's Word yang lain. God bless you dan bye-bye.